dari Republik Indonesia jangan mengeluarkan uang sepersen pun, bantuan apapun, agar yang mengeluarkan bantuan, agar yang mengeluarkan uang harus dari UNHCR. Hola netizen yang tercinta, aksi kurang bertanggung jawab pengusir Rohingya di Aceh menciptakan kegusaran di kalangan warga setempat. Sebanyak 180 pengungsi Rohingya saat ini tinggal di sekitar pantai Gampong Blang Raya, Kabupaten Pidi. Belakangan ini mereka menciptakan keributan dengan melakukan tindakan tidak senonoh, yaitu membuang kotoran di tambak ikan yang berada di dekat dengan tempat penampungan mereka. Perbuatan ini tentu membuat emosi warga setempat hingga akhirnya mereka terpaksa mengusir pengungsi tersebut. Warga merasa bahwa tindakan yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya sangat tidak pantas. Sementara itu, Protection Associate UNHCR Yance Tamaela menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya mencari solusi bersama kepolisian dan tokoh masyarakat. Walaupun sudah ada kesepakatan untuk menempatkan pengungsi di tenda di tepi pantai, keluhan warga mengenai perilaku pengungsi menandakan bahwa tindakan lebih lanjut masih diperlukan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku kira mereka itu nggak tahu kebersihan karena di sana itu kan nggak ada toilet mungkin waktu di negaranya. Jadi mereka nggak tahu itu kebersihan, mau BAB di mana pun ini sembarangan, terserah mereka. Mereka itu kan nggak ada aturan hidup. Bapak itu megang golok atau parang itu buat di lehernya begitu toh. Jangan takut, pura-pura dulu berakting biar mereka pergi. Pengungsi Rohingya BAB sembarangan ditambak warga. Waduh, hal ini dilakukan oleh salah satu pengungsi Rohingya yang ditampung di pinggir pantai Gampong Blang Raya. Akhirnya mereka pun dipindah secara paksa oleh warga. Wajar aja orang Aceh yang di sana pada nggak suka, kelakuannya aja kayak gitu. Kemarin udah ngebuang sembako yang dikasih sama warga, terus nasi bungkus yang dikasih sama warga dibuang juga. Dikasih makanan bilangnya makanannya terlalu sedikit. Waduh. Dan dari artikel yang gue baca, jumlah pengungsi Rohingya sekarang sudah mencapai 1000 lebih. Waduh. Menurut gua kayaknya mereka ini nggak butuh makanan deh. Mereka maunya itu tempat tinggal. Bahaya itu, takutnya sih kayak Gal Gadot. Takutnya ya. Oke kawan, jadi jelas segala sesuatunya kawan ya. Pada dasarnya Indonesia tidak memiliki kewajiban apapun atas keberadaan pendatang ilegal Rohingya. Bahkan Indonesia memiliki hak untuk memindahkan bahkan mengusir mereka dari tanah Republik Indonesia. Jadi clear segala sesuatunya kawan. Jadi untuk kawan-kawan yang lain yang di luaran sana masih berbicara dan berkuar-kuar terkait HAM ataupun kemanusiaan, silahkan Anda baca Konvensi PBB saja. Indonesia tidak menandatangani Konvensi 1951. Jadi clear segala sesuatunya. Jadi tempatkanlah HAM dan kemanusiaan pada tempatnya. Karena pada dasarnya pendatang ilegal Rohingya datang dikarenakan human trafficking ataupun TPPO yang sudah terkoordinir dengan sistematis kawan. Jadi jangan lagi bicara HAM dan kemanusiaan. Anda salah alamat dan salah tempat kawan. Terima kasih. Oh ya, sebelum aku lupa, untuk Usman Hamid ataupun Unci Pirit atau bahkan mohon maaf Ustaz Dery Sulaiman, tanpa mengurangi rasa hormatku pada kalian semua, silahkan tempatkan HAM dan kemanusiaan yang kalian bahas kemarin kepada negara-negara yang sudah menandatangani konvensi PBB tersebut. Oke? Harus equal dong. Kalian menagih soal HAM dan kemanusiaan dan solidaritas. Silahkan Anda pun bisa membahas hal tersebut dengan negara-negara yang memang menandatangani konvensi tersebut. Ya jangan hanya Indonesia dong yang ditagih HAM dan kemanusiaannya. Tagih dong ke negara-negara terkait. Berani apa tidak? Punya suara apa enggak? Punya nyali apa enggak? Oke? Harus dengan nada tinggi, dengan nada berapi-api, sama seperti Anda berbicara hal tersebut terhadap pemerintah ataupun rakyat Indonesia. Silakan Anda berbicara dengan negara-negara terkait yang menandatangani konvensi tersebut kawan ya. Aku mau lihat apakah kalian masih memiliki nyali yang sama apa tidak. Oke? Terima kasih. Wah heran deh, organisasi ini tuh sebenarnya dibayar berapa sih sama Rohingya? Atau dibayar berapa sih sama pimpinannya mereka itu? Kok sampai segitunya gitu loh belain si warga Rohingya yang bukan siapa-siapa dari negara kita sendiri. UNHCR nih ya, lihat ya, kalian lihat di luar sana itu banyak banget warga Indonesia yang masih nganggur, cari kerjaan, berjuang buat keluarga mereka, mati-matian, banting tulang, kerja keras. Kalau mereka nggak kerja keras, mereka nggak bisa makan, nggak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apalagi kalian lihat tuh saudara-saudara kita di bagian Indonesia
Indonesia Timur, di bagian pedalaman, masih banyak warga kita yang kekurangan tuh. Kalian kalau ngomongin alasan kemanusiaan, ngapain harus ngebantuin warga asing yang bukan siapa-siapa, yang sengaja mendamparkan diri ke negara kita gitu loh. Gua nggak tahu ya, kalian tuh entah punya otak nggak pakai nggak pakai buat dipikir, atau kalian bener-bener nggak punya otak gitu loh. Gua bingung sampai ada postingan kayak gini, komentar kayak gini gitu loh guys. Ini kalian, gua minta kalian jangan sampai lengah ya. Ini kita harus waspada terus sama si kasus Rohingya satu ini. Banyak banget imigran gelap ini sengaja didamparkan di Indonesia. Orang namanya terdampar itu cari pulau terdekat, itu hukum maritim guys. ABK pun juga kalau terdampar mereka pasti cari pulau terdekat, bukan sangat jauh dari Myanmar ke Indonesia. Dari Myanmar kan banyak banget negara-negara yang dilewatin. Kenapa terdamparnya jauh banget di Indonesia? Itu kan bukan terdampar namanya, kan nggak masuk di otak gua guys kalau kayak gitu. Yang jelas kita harus berani melawan kelompok UNHCR seperti ini nih, yang memakai alasan kemanusiaan. Ini udah nggak bener nih alasan kemanusiaan kayak gini. Kemanusiaan yang gimana gitu loh. Mereka semua imigran gelap, nggak bawa dokumen apa-apa guys, asal datang aja ke Indonesia, minta pulau, minta tanah, minta makan, nggak kerja lagi. Gimana terus nasib warga kita sendiri, warga lokal sendiri gitu. Coba pikir dong pakai otak UNHCR nih. Hai netizen semua. Nah, ini nih dia nih, salah satu etnis Rohingya. Waktu diwawancarai dia bilang tahun 2017 keluarganya banyak yang meninggal ditembak. Nah, itu menurut penuturan dia karena ada pergolakan gitu loh. Nah, di sana punya geng antara geng Myanmar dan geng Bangladesh. Begitulah ceritanya. Asal tahu saja ya netizen ya, itu sudah terjadi tahun 2017. Ini sudah tahun 2023. Mereka masih luntang-lantung ke sana kemari cari tempat. Terus mereka kenapa tidak balik ke kampung halamannya sendiri, ke negaranya sendiri? Dan netizen, kita harus tahu itu jalur Gaza di Palestina itu dan Zionis itu dari dulu terjadi peperangan. Warga Palestina banyak yang menjadi korban dan banyak yang meninggal. Tetapi mereka nggak kesana kemari. Mereka tetap bertahan di tempat mereka sendiri. Nah, ini Myanmar dan Bangladesh, mereka terjadi pergolakan di sana. Masuk jadi manusia perahu, hinggap ke sana, hinggap ke sini, dan sekarang hinggap di Indonesia dan terjadi di Aceh. Dan mungkin ya netizen ya, tahun 2017 itu sudah banyak hinggap di Indonesia, termasuk di Sidoarjo diberikan rusunawa untuk mereka bertempat tinggal. Sedangkan setahu saya rusunawa itu diberikan kepada mereka yang tidak punya rumah, direalokasi ke sana, dan mereka penghuni di sana dikategorikan adalah orang-orang yang tidak mampu. Tetapi etnis Rohingya berada di sana, dan satu peraturan di rusunawa itu tidak boleh ditempati warga negara asing ya. Jadi semua netizen harus tahu ada peraturan untuk bertempat tinggal di rusunawa. Nah, ini perlu kita tahu semua bahwa pemerintah memberikan kepada mereka, bahkan diberikan kepada mereka jatah 1.250 juta satu bulan. Jadi menurut netizen bagaimana? Warga negara Indonesia ini seperti dianaktirikan. Ya gitulah ya. Jadi ayo komentar netizen, ini pendapat saya. Pengumuman untuk pemerintahan Republik Indonesia, untuk Bapak Jokowi Widodo Presiden Republik Indonesia, untuk Bapak Mahfud MD, terus untuk semua orang-orang penting, pejabat yang ada di DPR dan MPR, saya menyerukan dan saya usul masalah Rohingya. Iya, di sini kan dari kemarin yang ngotot menerima Rohingya itu kan UNHCR, oke? Ya, dan dia katanya ada di bawah lembaga PBB. Sekarang saya usul ya, saya usul untuk tidak dari Republik Indonesia jangan mengeluarkan uang sepersen pun, bantuan apapun, agar yang mengeluarkan bantuan, agar yang mengeluarkan uang
harus dari UNHCR. Entuk duit to saka PBB. Mesti entuk to ya. Terus entuk duit to dari pengungsi-pengungsi Rohingya yang katanya satu orang disuruh bayar 14 juta lah, yang anak-anak katanya 7 juta, berarti untuk duit toh ya. Jadi untuk warga negara Aceh ya rakyat Aceh atau rakyat Lok Sumawe atau nanti rakyat-rakyat lain di mana Rohingya itu ngedabruk ya, NU di situ. NU, tahu NU ndak? Numpang urip, numpang hidup ya. Pesan saya, jangan memberi 1% pun, setitik pun, rupiah pun untuk mereka. Nggak usah khawatir, mereka itu tidak miskin ya, bisa bayar UNHCR, berarti duitnya banyak. Juga duit yang mereka kasihkan ke UNHCR ya tentunya untuk biaya hidup mereka dong ya. Jangan kita memberi apapun. Dan semangat juga untuk para nelayan yang ada di pinggiran sana di Kepulauan Aceh ya. Kita dukung Pak, andaikan saya dekat rumahnya, wah aku melu lelean pinggir segoro ya. Jangan dibiarkan kapal Rohingya datang lagi ke situ.